أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa jami'a a'malina. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah Masjid Babus Salam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada kesempatan yang mulia, kesempatan bermajelis ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ilmu ini pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, di hari-hari yang terbaik di bulan Ramadan, yaitu 10 akhir bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal soleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita, pemahaman kita di setiap kajian taklim majelis ilmu yang kita datangi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, memberikan kita nikmat istiqamah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada sore hari ini melanjutkan kitab Nahwa Akhlaqis Salaf, yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali hafidhallahu taala, yang mana kita akan melanjutkan pembahasan pada pembahasan tawadhu. Dan pembahasan tawadhu ini kita sampai pada perkara-perkara yang membantu seseorang untuk bisa tawadhu, perkara-perkara yang bisa membantu seseorang untuk bersikap tawadhu. Di antaranya yaitu yang ditulis oleh pengarang kitab ini, yaitu Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali hafidhallahu taala, yaitu at-tafakkuru fi aslil insan. Berpikir, merenung terhadap dari mana dia diciptakan. At-tafakkuru fi aslil insan. Merenung dari mana dia diciptakan. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini insya Allah akan kita bahas kenapa kita diciptakan, dari mana kita diciptakan, dan beberapa faedah-faedah agar kita mengetahui kenapa Allah banyak menceritakan, banyak menyebutkan tentang penciptaan manusia. Tentu penciptaan manusia ini bukan hal yang Allah Subhanahu wa taala sebut dengan serta-merta. Biasa saja. Tapi penciptaan manusia di sini adalah karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala kenapa menciptakan kita. Maka dari itu, di antara perkara yang menyebabkan kita bisa bertawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di depan Rasul, dengan mengikuti dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun Sunnah, Allah pun tawadhu di hadapan makhluk, antar kaum muslimin. Maka antaranya yaitu kita merenung, berpikir tentang apa-apa dari mana kita ini diciptakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tariq ayat 5 dan 6. Falyanduril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah
manusia itu mengingat, melihat dari mana dia diciptakan. Nah, ini bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mengingat kembali, kita merenung kembali kenapa kita ini diciptakan, dan ternyata merenung tentang apa yang dari mana kita diciptakan ini adalah termasuk daripada bentuk seseorang bisa nantinya semakin bertawadhu. Dilanjutkan firman Allah, khuliqa mimma indafiq. Bahwasanya manusia itu diciptakan dari air yang memancar, yaitu mani. Perkara mengingat asal muasal kita dari satu jenis atau satu bentuk yang mungkin terlihat hina, mungkin terlihat remeh. Dari situlah kita mengingat kembali bahwasanya kita ini tidaklah sesuatu hal yang bisa dibanggakan daripada diri kita ini. Karena asal muasal diciptakannya manusia itu ternyata adalah dari perkara yang remeh. Bahkan dikatakan oleh muallif, qala muallifu hafidhahullahu ta'ala, idza arafal insan nafsahu, jika manusia itu mengetahui dirinya, alima annahu adzal min kulli dzalil, dia mengerti bahwasanya dia itu sebenarnya rendah dari setiap yang rendah-rendah. Dikatakan adzal min kulli dzalil, yakfihi, maka ini bisa cukup, nazratan fi asli wujudihi, menjadi bentuk pengingat bagaimana dia itu berasal. Ba'dal adam min turab, dari sesuatu yang enggak ada, kemudian dia diciptakan dari tanah. Summa min nutfatin, kemudian dia juga diciptakan dari nutfah, air, nutfah, air mani. Kharajat min marajil bauli, yang air tersebut keluar dari tempat buang air kecil. Jadi manusia ini aslinya keluar dari tempat yang dianggap tabu ketika kita mengingat, yaitu kharajat min marajil bauli, keluar dari tempat buang air kecil. Bahkan dikatakan dalam satu peribahasa, mungkin satu perkataan yang lain, manusia ini keluar dari dua-duanya dari tempat tempat buang air kecil. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengingat kita dari mana kita berasal, dari mana kita diciptakan. Ini bukan sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang kebetulan saja, atau bahkan mungkin sesuatu yang iseng saja, bukan. Karena ini memang perkara yang Allah sebutkan banyak sekali dalam ayat-ayat, karena di situ terkandung pelajaran-pelajaran penting. Insya Allah nanti kita akan sebutkan kenapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut penciptaan kita di dalam Al-Quran. Summa alaqah, kemudian segumpal darah. Summa mudghah, kemudian menjadi segumpal daging. Faqad shara syai'an madhkura, kemudian barulah dia menjadi sesuatu yang bisa disebut. Ba'da an kana la yasma' wala yubsir, yang sebelumnya itu orang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan bahkan tidak bisa apa-apa. Kita di dalam rahim tumbuh syai'an fa syai'an, kemudian lahir dalam keadaan lemah, tidak bisa apa-apa. Itulah kita, wujud kita. Bahkan sebelum itu kita lebih lemah lagi, bahkan bisa disebut lebih rendah lagi. Maka dari itu, mengingat dari mana kita berasal, itu adalah wujud bentuk bagaimana kita bisa semakin bertawadhu di hadapan Allah, di hadapan Rasulnya, bahkan di hadapan kaum muslimin pada umumnya.
Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan kembali agar kita mengingat dari mana kita berasal. Ya. Dalam surat Abasa, ya, ayat ke-18 sampai ayat ke-19, Allah menyebutkan min ayyi syai'in khalaqah. Ya, dari mana khalaqahu? Allah menciptakan dia, yaitu manusia. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Yaitu dari air yang memancar, khalaqahu, yang Allah ciptakan, faqaddarahu, dan kemudian Allah berikan ketentuan takdirnya masing-masing. Kemudian lanjutannya, tsummas sabila yassarah. Kemudian dengan jalan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yassarah, kemudian dia dimudahkan. Orang beriman, calon penghuni surga, Allah akan mudahkan dia jalan dalam meraih kebaikan-kebaikan. Demikian juga orang yang memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, waliyadzubillah, ya, menjadi penghuni neraka, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerjang apa-apa yang Allah larang, melanggar apa-apa yang Allah perintahkan. Kemudian semakin jauh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, dan semakin dia, ya, mendekati tempat yang Allah takdirkan, baik itu surga maupun itu neraka. Ya. Dalam hadis dikatakan kullun muyassar lima khuliqalah. Ya, setiap apa-apa itu muyassarun, dia itu dipermudah, lima khuliqalah, terhadap apa yang dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ditakdirkan baik, maka dia akan baik. Kemudian dia ditakdirkan buruk, maka dia akan buruk. Ya, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami akan menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala banyak, ya, menyebutkan penciptaan manusia itu dalam redaksi atau dalam bentuk yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Fungsinya adalah kita semakin tahu, pertama, asal muasal kita itu dari apa. Ya. Kemudian kita akan semakin tahu tujuan kita diciptakan untuk apa. Ya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan manusia itu dimulai dari bahan bakunya. Dimulai dari bahan bakunya. Kalau nutfah itu adalah penciptaan manusia, ya, dimulai daripada air, ya, yang berkumpul daripada air laki-laki dan perempuan seperti itu, kemudian jadilah manusia, ya, jadilah janin, ya, syai'an fa syai'an, sampai akhirnya keluar ke dunia ini. Tapi banyak ayat, ya, menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahan bakunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, dalam surat Ar-Rahman ayat 14, yaitu khalaqal insana min solsolin kal fakhar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia itu min solsol, dari tanah yang kering, tanah yang padat, yang liat, kal fakhar, seperti tembikar, seperti gerabah. Jadi orang, ya, diberikan perumpamaan bahwasanya dia itu diciptakan dari tanah yang padat, yang kuat, kemudian mengering seperti tembikar. Demikian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya, dalam surat As-Saffat ayat ke-11, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
berfirman, inna khalaqnahum min tinin lazib. Sesungguhnya kami menciptakan mereka itu min tinin. Kadang redaksinya itu solsolin, kadang redaksinya itu min tinin. Ya. Yaitu apa? Sama, ya. Berasal dari tanah yang liat, tanah yang padat. Ini adalah bahan baku manusia, ya, bahan baku manusia. Dan ini dikonfirmasi oleh perkataan iblis. Kalau panjenengan masih ingat ya, Bapak Ibu sekalian, iblis pernah mengkonfirmasi bahwasanya dia itu lebih baik daripada Adam, yaitu bapak kita bersama. Bapak kita bersama Adam. Dari bapak kita itu maka kita tahu bahan baku, ya, kita itu diciptakan dari apa? Sebagaimana dikatakan dalam surat Shad ayat 76. Qala, ini iblis yang mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min nar. Dia mengatakan, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari api. Ya, dari api. Sebagian ahli tafsir mengatakan api itu adalah api yang melahap-lahap, api yang menjilat-jilat, ya. Bahkan dikatakan api yang tidak berasap, itulah api iblis diciptakan. Jadi iblis diciptakan dari api. Kemudian wa khalaqtahu, dikonfirmasi. Jadi mengakui bahwasanya Allah itu adalah pencipta si iblis ini. Wa khalaqtahu, sedangkan engkau menciptakan Adam min tin, dari tanah liat. Nah, di sini ada beberapa redaksi, ya. Dikatakan min tin, kemudian dikatakan min solsolin. Ya. Ada lagi, ya. Dikatakan min turab, ya. Yaitu min turab, dari tanah, ya. Tapi penyebutan min turab di sini, ya, lebih khusus lagi sebenarnya adalah min tin. Ya, apalagi penyebutan min solsolin di situ, ya. Solsolin itu lebih khusus lagi, seperti tanah lempung kalau bahasa kita itu, Bapak Ibu sekalian. Tanah lumpur lempung, tapi yang pekat, bukan tanah lempung yang tercampur air kemudian yang apa itu, yang agak lunak, bukan, tapi yang pekat. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan manusia itu disebutkan asal muasalnya. Dan panjenengan jika tadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran kemudian dibaca secara makna, hampir-hampir dari setiap lembar ke lembar, kita akan selalu disebutkan dari mana asal kita diciptakan. Min turab, min tin, min solsolin, min nutfah, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah sangat perhatian dan selalu mengingatkan tentang asal muasal kita nanti diciptakan. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah menyebutkan dengan redaksi asal muasal kita diciptakan, yaitu bahan baku. Kalau kita sebut adalah bahan baku. Terkadang pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan manusia secara umum, artinya anak Adam. Karena anak Adam itu ya pada hasilnya, maka tadi itu kita sampaikan di awal, yaitu min nutfah. Itu pada asalnya. Ya, sebagaimana tadi disebutkan, ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Ya. Sesungguhnya kami, ya, jadikan manusia itu min nutfatin amsyajin. Ya. Dari air yang tercampur. Dari air nutfah, ya, yang tercampur dari airnya laki-laki, mohon maaf, kemudian airnya perempuan. Jadilah manusia. Kemudian disebutkan, ya, sebagaimana di awal tadi disebutkan dalam surat At-Tariq, yaitu khuliqa min ma'in dafiq. Diciptakan dari air yang terpancar. Diciptakan dari air yang terpancar. Berarti walhasil secara umum Bani Adam itu, ya, pada umumnya tercipta dari air mani.
Dalam surat Al-Qiyamah ayat 37 disebutkan alam yakunu nutfatam mim maniyyin yumna. Bukankah dia mulanya itu diciptakan dari setetes mani yang bercampur dalam rahim. Ya. Itulah ya Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan redaksi yang kedua, yaitu redaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut penciptaan manusia secara umum. Di dalam hadis ya mungkin cukup banyak penyebutan ya bagaimana manusia itu diciptakan sampai marhalah-marhalahnya diciptakan. 40 hari jadi nutfah, 40 hari jadi alaqah, 40 hari jadi mudghah, kemudian diutus malaikat, ya, kemudian meniupkan ruh, menulis rizkinya, menulis ajalnya, menulis amalnya, bahkan menulis dia ini syaqiyun au sa'idun, termasuk orang yang menderita nantinya atau termasuk orang yang bersuka, ya, atau termasuk orang yang beruntung. Itu disebutkan dalam hadis dan ini cukup banyak. Maka tandanya, artinya bahwasanya Allah menciptakan ya, penciptaan manusia di sini bukan tanpa menyebutkan ya, banyak daripada penciptaan manusia di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah itu bukan tanpa alasan, tapi ada alasannya. Yang selanjutnya terkadang Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan penciptaan manusia itu karena sifatnya, sifat yang melekat dari penciptaannya. Artinya menyebutkan beberapa sifat bawaan bagaimana manusia itu diciptakan. Tadi pertama bahan bakunya, kemudian selanjutnya adalah penciptaan manusia secara umum, kemudian yang kedua adalah menciptakan manusia itu diciptakan dengan sifat bawaan. Ya, sebagaimana ya dalam surat At-Tin ayat ke-4 ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan kepada ya, paling rendah, tempat yang paling rendah, itu ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian ada istisna, ada pengecualian. Manusia sudah disebutkan sifatnya itu sempurna, sifatnya itu nanti akan dikembalikan kepada tempat yang rendah. Namun kecuali orang-orang yang beramal soleh, ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana penciptaan atau sifat penciptaan manusia itu diciptakan. Kemudian dalam surat yang lain ya, surat Al-Ma'arij ya, antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Ya, sesungguhnya manusia itu diciptakan mempunyai sifat mengeluh. Nah, disebutkan lagi tentang penciptaannya, tapi dari sisi sifatnya. Idza massahu syarru jazua. Ketika ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila dia mendapatkan kebaikan berupa harta, berupa dunia, dia menjadi manu'a, menahan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kikir. Nah, ya. Itu adalah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika menyatakan atau menyampaikan penciptaan manusia secara sifatnya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu ya, dalam surat Al-Balad ya, dalam surat Al-Balad dikatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh telah kami jadikan manusia itu fi kabad, dalam keadaan bersusah payah. Ini juga disebutkan ya, sifat penciptaan manusia itu merasa susah payah. Itu yang pertama. Atau susah payah itu adalah manusia ketika, atau dalam hal ini mungkin para ibu ya, ketika mengandung
janin, kemudian nanti sampai melahirkan bayi, itu dalam keadaan susah payah. Ya. Atau juga seorang orang tua, bapak atau ibu, ya, dalam mengasuhnya, mendidiknya, merawatnya dalam keadaan susah payah. Bahkan nanti dia di dunia ini menjalaninya dengan kesusahan dan kepayahan. Ya, karena di dunia ini adalah darul imtihan, darul bala, tempat di mana kita diuji, tempat di mana kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas saja kita merasa susah payah. Itu adalah ya, 3 redaksi bentuk macam bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan macam-macam ya manusia itu diciptakan. Pertama, diciptakan dari bahan bakunya berupa tanah ya, atau lebih khusus yaitu tanah liat. Kemudian disebutkan kembali diciptakan daripada mani atau nutfah, yang ini adalah penciptaan manusia secara umum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kembali bahwasanya manusia juga diciptakan dengan sifat-sifat tertentu. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengerti. Pertama, mengerti asal muasal kita dari tanah, asal muasal kita dari nutfah, dan dalam keadaan apa kita diciptakan. Nah, pelajaran apa kira-kira Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebanyak ini tentang penciptaan manusia, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kenapa banyak ya menyebutkan asal muasal dengan berbagai macam redaksi dalam Al-Quran ya, khususnya atau di dalam hadis juga. Ada pelajaran apa? Yang pertama, agar kita tahu dan ingat kembali bahwa kita ini diciptakan dan bukan tercipta dengan sendirinya. Pelajaran yang pertama adalah agar kita tahu bahwa kita ini diciptakan bukan tercipta dengan sendirinya. Atau bahkan mungkin menciptakan dirinya sendiri. Tidak mungkin ya Bapak Ibu ya. Ada orang menciptakan dirinya sendiri, itu anak lahir dari saya sendiri. Oh enggak. Itu karena kalau bukan karena Allah yang menakdirkan. Masa bisa yang air hina tadi itu menjadi darah, menjadi daging. Kemudian ada tulang belulang, kemudian ditiupkan ruh dan seterusnya. Enggak mungkin. Ini menandakan bahwasanya adanya pencipta. Bukan ciptakan sendiri. Ini lebih ekstrim lagi. Diciptakan dengan sendirinya saja sudah ekstrim, seperti orang-orang ilhad, orang-orang ateis. Ya, fenomena alam saja. Ketemunya sel sperma ya dan sel ovum, kemudian jadilah apa yang terjadi dan jadilah kita. Itu pemikiran orang-orang ilhad, orang-orang ilhad itu ateis ya, orang-orang ateis. Pemikiran orang-orang ateis. Adapun orang yang beriman mengetahui, meyakini, bahkan secara fitrahnya itu meyakini bahwasanya tidak mungkin semua itu terjadi tanpa adanya yang mengatur. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya dalam surat At-Tur ayat 35, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ataukah mereka itu tercipta tanpa asal usul, artinya moro-moro jadi gitu aja, moro-moro ada begitu saja. Ataukah mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Oh, ternyata anggapan menciptakan dirinya sendiri ini sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada yang mengatakan, oh saya ini tercipta karena fenomena bertemunya sel ovum dan sel sperma, oh enggak. Dari dulu sudah pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau menciptakan dirinya sendiri, menciptakan keturunan sendiri, enggak. Semua itu karena adanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya dia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali mengingatkan ya bahwasanya ketika engkau sudah mengetahui bahwasanya yang menciptakan engkau adalah
Allahu subhanahu wa ta'ala, Rabb yang menciptakan engkau dan orang-orang sebelummu, maka dalam surat Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai manusia, u'budu, sembahlah, rabbakum, Tuhan kalian, allazi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Itu adalah maksud Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ingin mengabarkan bahwasanya engkau ini tidak diciptakan langsung tanpa asal usul atau menciptakan dirinya sendiri, namun Allah subhanahu wa ta'ala ingin menegaskan bahwasanya adanya Rabb, adanya ilah, adanya Tuhan yang menciptakan mereka dan tidak diciptakan dengan sendirinya atau bahkan mungkin menciptakan dirinya sendiri. Yang kedua, agar kita tahu bahwa kita ini berasal dari sesuatu hal yang tidak berharga. Yang tadi itu min nutfah kharajat ya min marajil bauli. Mohon maaf ya, yaitu dari nutfah yang keluar dari tempat keluarnya ya buang air kecil. Ya, bahkan keluarnya 2 kali. Ya. Dan ini merupakan bentuk daripada menyadari bahwasanya kita ini adalah sesuatu hal yang tidak apa-apa dibandingkan daripada makhluknya Allah yang lainnya. Ada makhluknya Allah yang lainnya diciptakan dari cahaya. Ada makhluknya Allah yang lebih besar lagi, yaitu langit, yaitu bumi. Kita yang penciptaannya sebenarnya tidak apa-apa, tapi bersikap sombong. Maka seperti ini, ketika kita tafakkur ya, fi aslil insan, berpikir tentang asal muasal diri kita, maka kita akan mudah untuk semakin bertawadhu ya, di hadapan Allah, di hadapan Rasul, ya, di hadapan kaum muslimin, di hadapan makhluk pada umumnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya, dalam surat Al-Mursalat ayat 20, alam nakhluqkum mimma immahi, bukankah kami telah menciptakan engkau dari air yang hina. Disebut di situ mimma immahi, dari sesuatu yang hina. Ini menjadi pengingat bahwasanya penciptaan kita ini adalah penciptaan yang tidak bisa atau tidak apa-apa dibandingkan dari penciptaan makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala pada makhluk yang lainnya. Kita jika berpikir ya tentang makhluknya Allah, yaitu arsy, maka bagaimana agungnya arsy? Kita berpikir ada makhluknya Allah berupa surga, itu penciptaannya bagaimana? Tentu lebih dahsyat daripada penciptaan manusia, karena di situ ada kenikmatan-kenikmatan, ada sesuatu hal yang kenikmatannya tidak bisa terfikir oleh hati kita, oleh pikiran kita. Maka ini menandakan bahwasanya penciptaan makhluknya Allah selain daripada kita itu lebih dahsyat. Sedangkan kita adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang asal muasalnya ternyata dari perkara mungkin dipandang hina. Selanjutnya, kenapa ya Allah banyak menyebutkan penciptaan manusia di dalam Al-Quran begitu banyak dan bermacam-macam redaksinya? Yaitu yang ketiga, agar manusia sadar bahwa dia punya permulaan juga punya akhir. Di sini tidak ada ya yang beranggapan kalau tidak meninggal gitu, tidak ada. Kita semuanya mengakui bahwasanya kita ini wafat. Bagaimana kita mengakui diri kita bisa wafat? Kan belum pernah wafat. Jangan-jangan tidak wafat kita ini. Tidak mungkin ya, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kita melihat ya, mungkin kakek nenek kita, mungkin buyut-buyut kita, atau bahkan ya mungkin bapak ibu kita telah mendahului kita, dan kita berasal dari mereka. Kalau mereka saja wafat, yang dulu juga lahir sama seperti kita, bahkan melahirkan kita, maka berarti kita juga akan wafat. Ini pelajaran yang ketiga. Bahasanya kenapa kita juga perlu mengingat penciptaan, karena di situ juga akan bisa menjadikan kita ingat terhadap apa yang
kita nanti juga diakhiri dengan kematian. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Maka disebutkan dalam surat Thaha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Disebutkan minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian itu, wa fiha nu'idukum, dan kembali kepada tanah nanti kita akan kembalikan, wa minha, dan dari tanah, nukhrijukum, kita keluarkan, taratan ukhra, pada waktu yang lain, yaitu pada hari kebangkitan. Ini juga menunjukkan penciptaan kita itu ada permulaan, maka demikian juga penciptaan kita ada akhirnya di dunia ini. Kurang berapa menit Bapak Ibu sekalian? 5 menit nih? 3 menit? 4 menit? Si kurang berapa nih? Kurang kali. Singkat-singkat mawon nih. Baik. Yang keempat, agar manusia tahu kenapa dia diciptakan. Kenapa? Tujuannya apa dia diciptakan? Ya, dengan ayat yang mungkin sebagian kita sudah banyak mendengarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidaklah aku ciptakan, ya, Allah berfirman, aku ciptakan al jinna wal insa, yaitu jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk menyembah diriku. Ya, itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat. Ya, agar kita tahu kenapa kita diciptakan. Tujuannya apa? Apa diciptakan secara sia-sia saja? Sudah penciptaannya itu disebutkan oleh Allah secara rinci, disebutkan oleh Nabi secara rinci, kemudian tidak ada tujuan, tidak mungkin. Belum lagi Allah sebutkan secara berulang-ulang, maka pasti di situ ada tujuan yang terbesar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu liya'buduni, agar engkau menyembahku, atau Ibnu Abbas mengatakan liyuwahhiduni, untuk mentauhidkan diriku. Baik, kemudian yang terakhir, yang keempat, agar manusia tahu tentang dirinya, apalagi sifat asalnya dia diciptakan, kemudian dia bisa menyikapinya agar tidak terjerumus kepada hal yang memang itu sudah menjadi bawaan kita diciptakan. Sebagaimana tadi dikatakan ya dalam surat Al-Balad tadi, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kita ini manusia sungguh telah diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan fi kabad, dalam keadaan susah payah. Maka bagaimana agar susah payah kita ini berujung kebahagiaan? Orang taat itu kan susah payah, Bapak Ibu. Harus melek, harus bergadang 10 hari terakhir, sholat malam, nahan kantuk, baca Al-Quran, puasa, lapar, kabad, susah payah. Ya, walaupun ada tingkat orang sampai bisa menikmati, tapi pada manusia secara keumuman pasti orang akan capek dengan hal sedemikian itu. Maka kita menyadari bahwasanya kita susah payah, semua kita susah payah. Ya, tidak ada yang enak-enak. Maka jangan sampai susah payah kita ini untuk sesuatu hal yang jelek. Ya. Demikian juga orang-orang bermaksiat itu susah payah juga. Mau pergi ke tempat maksiat, dia harus beli bensin dulu. Ya, belum lagi mengeluarkan uang dulu, apalagi itu kemaksiatan yang mengandung dosa dan mengandung dana yang besar. Maka mengeluarkan uangnya juga. Sama, susah payah. Mencarinya juga susah payah. Ya, menggapainya juga susah payah. Fikabat, ya. Demikian juga tadi disebutkan, ya, bahwasanya manusia itu khuliqa halu'a, dia itu diciptakan dengan keluh kesah, keluh susah, dan itu bagian daripada fitrah. Sebagaimana kajian dulu-dulu, ya, manusia ini suka berkeluh kesah, tapi ada manusia yang sabar keluh kesahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian Bapak Ibu, biar kita bisa sambil siap-siap, kurang lebih 1 atau 2 menit lagi, ya. Semoga kajian pada sore hari ini bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan sakinahnya kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد